Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester pada semester 2 untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7 tingkat sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Ya, dari soal yang pertama. Ayat yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta adalah A. Surat Al-Anbiya ayat 30, B. Surat Al-Hajj ayat 1, C. Surat Al-Anbiya ayat 2, dan D. Surat Al-Anfal ayat 3. Ya, sahabat belajar semuanya, ayat yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta ini perlu kalian ingat-ingat, yaitu adalah Surat Al-Anbiya ayat 30. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 2. Ya, berikut ini yang termasuk benda-benda langit kecuali A. Matahari, B. Bintang, C. Planet, D. Hewan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini yang termasuk benda-benda langit, matahari, benda langit, bintang, benda langit, planet, benda langit. Adapun yang bukan di sini adalah hewan. Sehingga jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Ya. Cara merawat tumbuhan agar tidak mati adalah A. Menyiram, B. Mencabut, C. Mengubur, D. Memotong. Ya, sahabat belajar semuanya, cara merawat tumbuhan agar tidak mati tentunya adalah kita siram, biar kebutuhan untuk air pada tumbuhan tersebut terpenuhi sehingga dapat tumbuh dengan baik. Sehingga jawabannya adalah A, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 4. Ya, berikut yang tidak termasuk di antara bencana yang akan terjadi jika kita tidak memelihara bumi adalah A. Banjir, B. Erosi, C. Longsor, D. Reboisasi. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini banjir, erosi, longsor itu bencana alam akibat kita tidak memelihara bumi. Misalkan banjir itu kita membuang sampah sembarangan. Kemudian erosi dan longsor ini biasanya kita tidak memelihara tentang tanah yang ada di sekitar kita dengan melaksanakan penabangan pohon secara liar seperti itu. Adapun di sini reboisasi ini bukan hal yang bisa membuat bencana yang ada di muka bumi, sehingga di sini jawabannya adalah D. Karena reboisasi sendiri itu artinya penghijauan atau penanaman pohon kembali yang tentunya bertujuan untuk memelihara bumi. Baik sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita scroll untuk soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga A. Kiamat, B. Akhirat, C. Liang lahat, D. Dunia. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini tuntutlah ilmu itu dari buayan. Buayan itu maksudnya hingga lahir, dari lahir ya, hingga liang lahat. Nah, liang lahat ini hingga meninggal. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6.
Menuntut ilmu itu titik-titik bagi umat muslim. A. Mubah, B. Sunnah, C. Wajib, D. Makruh. Ya, sahabat belajar semuanya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat muslim. Tolabul ilmu faridatun ala kulli muslimin. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 7. Sikap yang harus kita lakukan jika ada yang menebang pohon sembarangan adalah A. Menasehati, B. Ikut menebang, C. Melerai, D. Bertengkar. Ya, jika kita melihat ada orang yang menebang pohon sembarangan, ini kan nggak baik, perbuatan yang bisa menimbulkan bencana alam. Oleh karena itu kita harus menasehati, sahabat belajar semuanya. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 8. Ya, soal nomor 8. Bumi berputar mengelilingi porosnya, disebut A. Rotasi, B. Revolusi, C. Inklinasi, D. Reinkarnasi. Ya, sahabat belajar semuanya, bumi berputar mengelilingi porosnya itu disebut dengan rotasi, sehingga jawabannya adalah A. Adapun bumi berputar mengelilingi matahari itu disebut revolusi. Nah, seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman kepada A. Orang-orang beriman, B. Orang-orang soleh, C. Orang-orang kafir, D. Orang-orang musyrik. Ya, sahabat belajar semuanya, di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 itu Allah berfirman kepada orang-orang kafir. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya di dalam Al-Quran tentang penciptaan alam semesta, sehingga jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 10. Ya, membicarakan segala sesuatu dengan terbuka tanpa mencari tahu kebenarannya disebut dengan A. Hibah, B. Tabayun, C. Tawakal, D. Optimis. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini ketika kita membicarakan segala sesuatu dengan terbuka tanpa mencari tahu kebenarannya itu disebut dengan hibah ya. Ini perlu kalian ingat-ingat. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 11. Ya, saat berita yang dihibahkan sampai kepada orang yang bersangkutan, maka yang akan terjadi adalah A. Terjadi permusuhan, B. Terjadi persahabatan, C. Tali silaturahmi tetap terjaga, D. Memiliki perasaan tenang dan bahagia. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini ketika berita yang dihibahkan sampai kepada orang yang bersangkutan itu maka akan terjadi permusuhan. Nah, seperti itu ya, sahabat belajar semua ya. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 12. Ya, hibah merupakan perbuatan tercela. Maka cara untuk membersihkan diri dari hibah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan A. Meminta maaf, B. Meminta tolong, C. Berdiam diri, D. Bertobat. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini hibah itu merupakan perbuatan tercela. Maka cara membersihkan diri hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka caranya dengan bertobat ya. Maka jawabannya adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 13. Hibah merupakan perbuatan tercela. Maka cara untuk membersihkan diri dari hibah hubungannya dengan sesama manusia adalah dengan A. Bertobat, B. Bersedekah, C. Meminta maaf, D. Berdiam diri. Ya, sahabat belajar semuanya, seperti yang tadi disampaikan pada soal sebelumnya bahwa hibah itu perbuatan tercela, dan untuk membersihkan diri dari hibah hubungannya dengan sesama manusia,
maka kita harus minta maaf. Kalau tadi kepada Allah kita harus bertobat, tapi kalau hubungannya dengan sesama manusia, kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita hibahi itu tersebut. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita scroll ke soal nomor 14. Sikap hibah terjadi pada diri seseorang yang disebabkan memiliki perasaan terhadap orang lain. A. Iri dan optimis. B. Tawakal dan optimis. C. Iri dan dengki. D. Dengki dan tawakal. Ya, sahabat belajar semuanya, sikap hibah itu terjadi pada diri seorang yang disebabkan memiliki perasaan iri dan dengki, yaitu iri dan dengki. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 15. Ya, perbuatan membicarakan orang lain secara garis besar keburukan dari orang lain disebut dengan perbuatan A. Tabayun, B. Hibah, C. Rendah hati, D. Tawakal. Ya, sama seperti soal sebelumnya bahwa perbuatan yang membicarakan orang lain secara garis besar keburukannya saja itu disebut dengan perbuatan hibah. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 16. Ya, menyebutkan atau membicarakan suatu keburukan yang dimiliki oleh orang lain merupakan bentuk dari hibah. Nama lain dari hibah adalah A. Tabayun, B. Rendah hati, C. Optimis, D. Menggunjing. Ya, sahabat belajar semuanya, nama lain dari hibah itu adalah menggunjing. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 17. Ya, berikut ini dampak yang terjadi jika memiliki sikap iri dan dengki antara lain kecuali A. Dijauhi teman, B. Disukai banyak teman, C. Tidak dipercaya, D. Diabaikan oleh orang lain. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini dampak yang terjadi jika kita memiliki sikap iri dan dengki. Nah, di sini dijauhi teman, iya. Kemudian tidak dipercaya, iya. Kemudian diabaikan oleh orang lain, iya. Adapun yang kecuali, yang bukan, adalah ini. Ya, jadi jawabannya adalah B. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 18. Ya, malaikat bertugas memiliki tugas masing-masing serta menjalankannya dengan penuh kesungguhan. Malaikat yang bertugas mengatur tumbuhan dan menurunkan hujan adalah A. Malaikat Jibril, B. Malaikat Israfil, C. Malaikat Mikail, D. Malaikat Ijrail. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini malaikat yang bertugas mengatur tumbuhan dan menurunkan hujan itu kan termasuk salah satu rezeki ya. Maka itu tugas dari malaikat Mikail, karena malaikat Mikail itu bertugas membagi rezeki kepada makhluk, ya itu. Adapun malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu, malaikat Israfil meniup sangkakala, sedangkan untuk malaikat Ijrail itu mencabut nyawa. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 19. Malaikat yang dijuluki sebagai Malakul Maut, ya, malaikat Malakul Maut bertugas untuk mencabut nyawa manusia dan merupakan keempat malaikat utama. Malaikat yang dimaksud adalah A. Malaikat Izrail, B. Malaikat Raqib, C. Malaikat Malik, D. Malaikat Ridwan. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Jadi jawabannya adalah A, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 20. Malaikat yang bertugas menjaga pintu surga adalah A. Malaikat Atid, B. Malaikat Raqib, C. Malaikat Ridwan, D. Malaikat Ijrail. Ya, sahabat belajar semuanya, malaikat yang bertugas menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 21.
Seorang mukmin harus memiliki sikap yakin akan malaikat sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Sikap tersebut merupakan pengertian dari A. Iman kepada malaikat, B. Iman kepada Allah, C. Iman kepada Rasulullah, D. Iman kepada kitab Allah. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini seorang mukmin harus memiliki sikap yakin akan malaikat sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu di sini kata kuncinya yakin akan malaikat, berarti iman kepada malaikat. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 22. Secara bahasa, malaikat merupakan utusan, risalah maupun misi. Kata malaikat berasal dari bentuk jamak A. malika, B. malaikatu, C. malak, D. malaikat. Ya, sahabat belajar semuanya, kata malaikat itu berasal dari bentuk jamak malaikatu, sehingga jawabannya adalah B. Nah, itu. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 23. Ya, malaikat merupakan makhluk suci yang diciptakan Allah SWT sebagai perantara dengan manusia. Malaikat diciptakan Allah SWT dari A. api, B. tanah, C. lilin, D. cahaya. Ya, sahabat belajar semuanya, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Adapun jin itu dari api, kemudian manusia itu dari tanah. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 24. Ya, malaikat adalah makhluk mulia yang memiliki pencipta sama dengan manusia, yaitu A. api, B. Allah SWT, C. air, D. tanah. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini malaikat itu dan manusia itu sama-sama makhluk Allah dan diciptakan oleh Allah, sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 25. Iman kepada malaikat merupakan salah satu kewajiban bagi manusia. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang ke A3, B2, C4, D5. Ya, sahabat belajar semuanya, seperti yang kita tahu rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, sedangkan yang keempat iman kepada Rasul Allah. Adapun yang kelima itu iman kepada hari kiamat, dan 6 itu iman kepada qada dan qadar. Jadi jelas sekali untuk iman kepada malaikat itu adalah rukun iman yang kedua. Jadi jawabannya adalah B. Baik sahabat belajar semuanya, kita cukupi sekian dulu untuk pembahasan bagian pertama soal PAI dan budi pekerti untuk sumatif tengah semester 2 kelas 7 SMP atau MTS, mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya, dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.